Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu auladu mursalin, wa la khawla wa la quwata illa billahul aliyul azim. Bahasirul muslimin, muslimat, rahimakumullah, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia. Mari sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadrat Illahir Rabbi. Zat yang berikan kehidupan kepada kita, Zat yang berikan kenikmatan dan kesempatan pada kita. Hingga di malam yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, Rahman dan Rahim Allah masih bersama kita hidup di dunianya ini. Semoga langkah dan duduk kita ke tempat yang mulia ini menjadi langkah amal ibadah buat kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita. Dia seorang manusia yang pandai mengatur rumah tangganya. Dia seorang manusia yang pandai mengatur negaranya. Dia seorang manusia yang tiada tandingin ibadahnya. Berjuta bibir manusia mengucapkan asmanya setiap detik. Seraya menangis yang mereka berkunjung ke makamnya di Masjid Nabawi, meneteskan air mata merindukan sosok beliau hadir di depannya. Dialah uswah kita, panutan kita, tuntunan kita, manusia agung yang dibesarkan oleh yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah kepada kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dan barokahnya nanti di yaumil akhir. Serta kita bisa mengamalkan perintahnya, menjauhkan larangannya. InsyaAllah kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini bisa ambil bagian dakwah. Karena dakwah bukan hanya di panggung. Dakwah bukan hanya di podium. Tapi dakwah bisa kita ajarkan kepada keluarga kita saat kita makan bersama. Dakwah kita sampaikan kepada sahabat kita saat kita berjalan bersama. InsyaAllah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan amal ibadah untuk berimpak sedekah kepada diri kita. InsyaAllah Ramadan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Yuk saya mengambil tema
Umat Muhammad sebenarnya pemenang namun tidak mau menang. Raih kesempatan yang Ramadan ini. Kenapa demikian saudara-saudaraku? Ramadan telah berlalu bertahun-tahun di hadapan kita. Apakah kita mau jujur di bulan suci Ramadan ini atau tidak? Tergantung bagaimana penghayatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang dipanggil. Tidak dipanggil orang Islam. Barang siapa membangkitkan agama Allah, niscaya derajatnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membangkitkan agama Allah? Saudaraku, mohon maaf supaya tidak tersinggung, volumenya saya nggak bisa dikecilkan ini. Udah dari sananya, Pak. Bukan marah ya. Ya maklum orang seberang. Kalau nggak begini nggak mantap. Ya seperti semalam saya di Puri Cinere. Belum apa-apa, orang Batak pasti begini suaranya. Katanya udah begitu dia. Maklum. Saya dengar. Saya alusin. Kok kecil tumben katanya. Gitu lagi. Baik. Kenapa demikian? Jujur kita di masjid yang mulia ini walaupun diberikan waktu sangat sedikit kepada saya. Yuk kita saudara-saudaraku, Aceh yang kita kenal seluruh dunia mengakui dia adalah kota Serambi Mekah. Kenapa bencana tiada henti sampai sekarang di sana? Padang Sumatera Barat yang kita kenal dunia mengakui dia kota adalah adat bersanding saro. Tapi banjir masih ada di lembah Anai Ayeuna. Kenapa itu terjadi? Cianjur, Bandung, Jawa Barat yang kita kenal kota santri, sampai Ayeuna hujan terus datang. Berbeda dengan matematika Bapak dengan Allah. Kenapa itu terjadi? Disebabkan kita Ramadan bulan ini, bulan tahun yang lalu, Ramadan tradisi. Ramadan budaya, bukan Ramadan ibadah. Kenapa, Pak? Coba. Andaikan malam ini saya kasih PR dulu di masjid ini, semua yang hadir di sini, tolong saya carikan dulu kitabnya yang ada wajib pulang kampung bagi umat Islam Lebaran. Tolong kitabnya cari dulu. Kita dengarkan kiai ustadz tiap malam di podium begini, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min jambi. Dusta dan bohong kita ridho kepada Allah. Ini terjadi, azab diberikan Allah kepada kita. Kita samakan semua manusia. Sudah nggak ada lagi harga menghargai. Jujur kita saudaraku. Saya tanya satu saja dengan jamaah kita. Apakah di luar Ramadan jamaah Isya seperti begini? Halo? Ini mulai kita ngaji dulu nih. Makanya saya bilang tadi jangan heran kalau gede suara saya. Apakah begini berbuka seperti tadi maghrib? Ada yang tahu saya duduk di tengah bapak-bapak? Tidak ada yang tahu. Saya berbuka di sini. Karena belum ganti casing. Kata anak-anak sekarang. Tadi itu siapa yang ketemu di kamar mandi ini? Bapak kerja di sini? Katanya, iya. Ada. Jujur kita dulu.
Apa besok seperti ini sholat isanya? Tidak kan Pak? Hah? Katanya Ramadan ibadah. Mau belajar kepada kita, tanpa Ramadan tidak ada Idul Fitri, belum apa-apa kernaon siaek caik balik ke kampung. Boga duit ente tapi ngutang, sombong doi. Itu cek Sundana mata. Walaupun orang Sumatera tapi besar nama di Banten. Tuh. Ya. Orang saya tadi keluar habis maghrib, keluar saya nongkrong di sana tuh di warpat. Sebelah nggak saya tanya, Pak, gimana pulang kampung nggak? Nggak tahu dia Ustadz mau ceramah. Pulang kampung ke mana? Oh kampung. Ada kampung juga sudah digusur bikin terminal. Nah inilah malam hari ini, saya nggak mau waktu yang diberikan oleh panitia. Biarkan saja. Saya memberikan ilmu dan wejangan kepada Bapak. Agar Ramadan Bapak tidak seperti tradisi tahun yang lalu. Ramadan datang habis Ramadan. Tapi tidak ada yang kita amalkan. Alhamdulillah mungkin hari pertama penuh di masjid. Sekarang udah maju. Tinggal pindah ke mall karena ada Pak Saleh. Dibodohin kita oleh pedagang sana. Diskon 70%. Nggak punya pikir kita itu. Allah mendiskon 100% datang ke masjid ibadah diberikan. Cuma nggak sekaligus. Udah Pak, 15 menit dikasih Pak. Selesai. Itu doang ceramah. Saya nggak muluk-muluk ceramah sorga neraka. Karena saya belum pernah masuk sorga. Belum pernah masuk neraka. Tapi ada jalan yang diberikan Allah. Yuk kita saudara-saudaraku. Apa yang diberikan oleh Allah pada malam hari ini kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa Pak? Halo Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan ngaji ini udah 11 nih Pak. Tadarus tiap malam. Kalau nggak tiap ungi, kalau nggak tiap malam. Saya yakin saudara-saudaraku yang hadir di sini mengartikannya, ya Allah tunjukin kami ke jalan yang lurus. Pertanyaan oleh Ustadz hari ini, sudah berapa tahun ayat itu kamu baca? Sudah berapa tahun ayat itu kamu menangis? Kenapa tidak lurus-lurus? Ya Pak, begitu kan Pak? Sudah berapa tahun kita baca? Kok nggak lurus-lurus? 2 menit aja sudah gugur puasa kita. Berapa belas jam bisa kita tahan? 2 menit gak bisa tahan. Mundar mandir di rumah bawa remote TV. Yang mana duluan ajan? Naik turun di sini Bapak. Bukan batal. Tapi nilai kurang. Yang baiknya kan kayak tadi kita di masjid. Yuk kita zikir pimpin ustadznya anak-anakku yang sekolah. Yuk bagaimana akhlak berpuasa. Akhlak puasa itu ada yang mimpin. Anak-anakku coba pegang gelasnya sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Ini Ramadan aja baca Tuhan setengah. Ya kan Pak? Loh, hanya bismillah minum. Dengan nama Allah. Allah siapa? Memang begitu tulisannya di Al-Quran. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca bismillah aja. Itu Bapak itu kemarin tuh. Perkumpulan Minang ya Pak? Tuh. Orang awak tuh. Sebelum puasa saya di blok GH. Blok C ya Pak? Rumah Pak Dokter. Coba. Biar nggak terjadi Ramadan kita, Ramadan tradisi. Saya hari ini bangga datang ke sini. Kenapa? Banyak di sini pituah-pituah yang saya ambil. Kenapa? Ada ayah saya yang umurnya 75 tahun. Saya menangis kepada dia. Kenapa? Sampai nggak umur saya 75 tahun. Sampai ke masjid atau tidak saya? Pertanyaannya ke situ Pak. Umur sampai tapi tidak bisa sampai ke masjid. Coba,
Hanya kita ditunjukin jalan yang lurus. Kenapa bengkok aja kita jalannya, Pak? Coba sekarang Bapak bawa buku Iqra ke anak TK. Nggak usah kasih penerangan, kasih aja. Nih ngaji. Bisa nggak dia, Pak? Atau Bapak banyak duit, Bapak mau berangkat haji. Hanya ditunjukin saja. Bisa nggak jadi haji? Bisa, nyasar di sana. Nah ini, malam hari ini yuk kita sama-sama perbaikin semua apa ikrar kita di bulan suci Ramadan. Ya Allah, jangan seperti Ramadan yang tahun yang lalu. Ramadan saya lebih baik. Mudah-mudahan Ramadan ini barokah buat saya. Mana tahu Allah memanggil umur saya pada hari ini dan tidak dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Apa jawab saya kepada Allah? Tidak ada jawaban kita, Pak, kecuali hanya mengumpat dalam diri kita. Makanya malam hari ini saya berdoa, saya lihat di tulisan di televisi sana itu yang nyumbang kolak hari ini, mudah-mudahan kolaknya sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyumbang aqua, mudah-mudahan air itu seperti air jam-jam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah malu menyumbang sedikit, tapi yang penting rutin, Pak. Jangan cuma puasa doang. Kayak Pak ya? Puasa rebutan tuh mau sodako. Pertanyaan saya, Pak, kita sedikit kembali ke fikih 5 menit lagi ya, Pak, enggak usah marah. Biar tidak terjadi puasa tradisi. Kalau di kampung orang, loba jelma puasa tiap poe, tapi sholat ente. Di kampung saya, Pak, rajin puasa Senin Kemis, tapi tidak pernah sholat. Di kampung saya, bukan di sini. Bukan di sini enggak. Di sini rajin-rajin semuanya di sini. Walaupun datang ke rumah ngelap bibir. Di kampung saya, puasa rajin Senin Kemis, puasa sunnah. Sholat tapi tidak. Di kantor Bapak juga mungkin ada, cuma nggak saya tunjuk orangnya. Karena nggak ada di sini. Nah ini, coba kita buka ilmu fikih. Saya urut dari belakang. Boleh kamu tidak berangkat haji kalau tidak mampu. Boleh kamu tidak zakat dan sodako kalau tidak mampu. Boleh kamu tidak puasa kalau tidak mampu. Ada enggak tulisannya? Boleh kamu tidak sholat kalau tidak mampu. Ada. Boleh kamu tidak sholat, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, bawa kamari. Disolatkan jeng orang. Allahu Akbar. Ada tulisannya begitu. Makanya saya alhamdulillah dipertemukan oleh Bapak. Saya anjurkan walaupun sudah ada. Yang utama kita pelajarin mengurus fardu kifayah, Pak. Mengurus fardu kifayah. Jangan nyewa. Tangan kita sendiri yang mengurusnya. Kalau kita mau beribadah kepada orang tua dan sahabat kita. Jangan bayar orang lain. Kita yang mengurusinya. Kalau nyolatin itu Pak semua bisa. Tapi bungkus mayat, mandiin mayat, pasti ada lari. Ini saudara-saudaraku Ramadan ini. Banyak kita kegiatan anak-anak kita ajarkan mereka untuk meningkatkan sosialnya kepada masyarakat. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan Pak. Waktu. Kalau kita bikin mungkin lama, malam minggu, malam libur. Ini salah panitia yang ngasih saya nih. Malam kerja, tapi besok libur. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi bukan saya marah, ini udah volumenya Pak dari sana. Ya, besok jangan sampai dikomplain panitia saya, Ustadz marah-marah, supaya jangan ada itu. Ini volumenya Pak, udah nggak bisa dikecilin lagi. Ya. Kalau yang lain-lain mungkin bisa dikecilin, ya kantong bisa dikecilin, baju bisa dikecilin, suara nggak bisa Pak. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ibadah kita
sampai tuntas nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya yang kurang sehat mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit saat sekarang ini di rumah sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup Ramadan kita dengan ibadah. Jangan kita tutup dengan kita kotorin membuang-buang waktu. Bersedekah yang tidak kepada mal. Bersedekahlah kepada masjid. Bersedekahlah kepada orang tua kita. Insya Allah sedekahmu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.